Selamat malam Pak. Malam. Sampai jumpa kembali pada malam hari ini. Semoga Bapak sehat selalu, peserta juga yang ada di luar sehat-sehat selalu yang mendengarkan cerahan-cerahan dari Pak Bangun. Saya mau tanya Pak terkait dengan sekarang kan banyak Pak orang berbicara tentang wasbang. Nah, menurut Bapak nih wasbang itu bagaimana Pak untuk pencerahan bagi kita nih, terutama generasi muda atau generasi milenial? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Kadang-kadang memang itu bahasa yang sangat sederhana ya. Orang mudah bilang kan wawasan ekonomi, wawasan politik, wawasan kebangsaan. Nah, kalau dibilang kebangsaan, kita tuh kalau dibilang kebangsaan kan kita ada 4 yang kita pegang ya dalam tata lakunya. Pertama, wawasan kebangsaan yang memahami tentang nilai Pancasila. Terus wawasan kebangsaan tindak lanjut daripada nilai menjadi norma, aturan. Itu Undang-Undang Dasar 45 atau kebijakan dan turunannya. Itulah norma 945. Kemudian yang ketiga, dalam tata laku hubungan antar masyarakat, yaitu kemajemukan kita, yang istilah plural, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk apa ini semuanya? Dari mulai nilai Pancasila, norma, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, maka kebangsaan kita itu yang kita lihat adalah 4 konsensus. Kalau sementara teman-teman punya 4 pilar ya. 4 ini, orang dia hebat Pancasilanya, tapi tidak bisa melaksanakan normanya di Undang 45, ya sama juga dia timpang. Hebat dia tentang Pancasila, tapi tidak bineka. Pancasilanya kan dia saja yang tahu Pancasila, tapi tidak berbuat kepada sesama anak bangsa. Kita ini, sekali lagi saya katakan, kita ini lahir dari perbedaan Pak. Itulah kita bersumpah bersatu di 28 Oktober 1928. Itu harus dimaknai dulu. Itulah kebangsaan kita. Jadi ketika Pak Peri menanya, saya bangsa Indonesia, ya kita orang bineka. Nah, itu konsepnya. Pak Peri hebat Pancasilanya, nggak bineka, ya itu jadi individual juga kan. Pak Peri hebat juga Undang 45, tapi ada orang mengolok-olok misalkan tentang Pancasila, mengolok-olok tentang negaranya, ya itu nggak ada bela negara juga. Jadi begitu kita tahu tentang wawasan cara pandang, wawasan itu kan cara pandang, ya. Kalau misalkan ada orang marah, mungkin dia lagi lapar. Ada orang nangis, mungkin lagi sedih. Itu wawasan Pak, cara pandang kita. Sehingga jangan kita marah ketika ada orang emosi langsung kita menuduh dia tidak. Mungkin ada masalah yang harus kita lihat. Itulah psikologi politik atau psikologi kehidupan yang harus dipelajari setiap orang. Sehingga untuk itulah perlu kedewasaan berpikir. Ketika muncul kedewasaan berpikir, tahu, memahami, melaksanakan. Nah, itu ketika tahu seperti itu, maka kita tidak akan pernah cepat terobsesi oleh hoax misalnya gitu. Ini siapa? Ada pasti itu wawasan, cara pandang. Itulah perlunya di Kemendagri kita ada itu penguatan wawasan kebangsaan. Mungkin Pak Peri di situ paham itu. Penguatan. Kenapa penguatan? Kan kadang-kadang ada kelemahan di saat kita mungkin alpa diingatkan gitu. Itu kemarin saya pernah bilang di karakter itu, semakin kita punya jati diri karakter, kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh hoax sekarang. Sekarang era canggih Pak, teknologi canggih. Jadi wawasan kebangsaan itu dibutuhkan untuk memperkuat tadi karakter bangsa tadi yang kami bilang pertama itu, sehingga kita punya jati diri, dan ketika ada tantangan kita akan kalau bisa dibilang cermin gitu Pak. Cermin. Ini sesuai nggak dengan kebinekaan? Sesuai nggak dengan norma? Sesuai nggak dengan Pancasila? Sesuai dengan konsep bela negara? Nah seperti itu. Mungkin itu yang saya pikir harus dipahami setiap generasi muda. Dia lahir sebagai bangsa warga negara Indonesia. Itu saya selalu anjurkan, belajarlah menjadi orang Indonesia. Ya, semua kita ini, mohon maaf nih, semua orang beragama, tapi bisa ada yang nggak benar gitu, misalnya gitu. Apa disalahkan agamanya? Tidak. Karena kita tidak mempunyai wawasan untuk menguatkan. Kalau saya misalkan agama X harus ikuti ini, gini. Semua itu tidak kita laksanakan, ya sama juga kita tidak mempunyai wawasan. Tapi kita hari ini diskusinya adalah tentang wawasan kebangsaan. Apa yang menjadi komitmen kita sebagai satu bangsa? Tadi kami bilang Pak konsensus. Itulah cara pandang kita terhadap diri kita, terhadap lingkungan di mana kita berada. Kalau Bapak guru, ya lingkungan dengan murid, bagaimana murid yang banyak dengan latar belakang sekolahnya ini, kita buat didik menjadi ini loh konsep berbangsa seperti ini. Kalau kita di karyawan juga kita kasih tahu kalau konsep dalam bekerja dan untuk menjaga hubungan harmonis antar kerja seperti ini. Jadi
wawasan kebangsaan itu jangan dimaknain hanya untuk politik, Pak. Betul. Benar untuk politik, tapi yang paling penting adalah untuk menjaga keharmonisan. Keharmonisan. Ada bisa kalau misalnya di teori itu ada melalui forum pembauran, forum FKUB, ya. Kemudian hal banyak lagi yang sifatnya semua bagaimana kita itu menjadi rumpun yang rukun gitu. Tidak nanti kami paling benar, situ kurang benar, nggak boleh seperti itu. Itulah perlunya ada harmoni. Bapak tahu kalau gitar? Tahu Pak, gitar. 5 senar. Siap. Berbeda Pak. Betul. Tapi kalau nyanyi satu lagu 5-nya mendukung. Dia kompak Pak. Begitu. Bersatu dia. Bersatu. Itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita tanamkan secara rileks kepada generasi muda. Benar, Pak. Dalam tata kehidupan harian. Bisa dilakukan dengan cara-cara yang konkret. Misal kita belum lama ini saya lihat di Kemendagri ada kemah kebangsaan Pak. Siap. Itu salah satu bentuk bagaimana menanamkan wawasan kebangsaan gitu. Dia tahu sejarah bangsanya, tentang nilai-nilai bangsanya. Dia tahu tentang kesadaran bagaimana konsep bela negaranya. Dia tahu bagaimana pembumian nilai-nilai Pancasila. Kemudian dia tahu lagi bagaimana pembauran sebagai satu bangsa. Nah, inilah kalau kita kuat di sini, kita tidak mudah diadu domba. Sekarang ada era teknologi canggih, Pak. Banyak sekali informasi-informasi benar tapi salah. Hoax. Nah, kalau lihat di salah satu konten-konten hoax itu cek kebenaran, gitu kan, cek fakta. Itu nguji kita, Pak. Berita itu sebenarnya dilempar sepertinya, diuji kita. Nah, kita cross check lah. Ini yang ngomong siapa? Jamnya berapa? Terus ceritanya benar. Kadang-kadang kan tidak sesuai cerita dengan apa yang kita baca. Nah, disinilah perlunya kemampuan untuk atau kedewasaan untuk memahami daripada produk satu media sosial. Tantangan jajahan ke depan ini bukan tantangan yang ideologi lagi Pak, tapi dia lebih konkret kepada budaya. Itu kan budaya itu. Dia banyak share satu hari ini mungkin kita bisa lihat di medsos berbagai berita. Tinggal kita poles sesuai kebutuhan kita. Saya mau tentang ilmu alam. Ya fokus aja ke situ dulu gitu. Jangan lingkungan. Sehingga kita nggak complicated, tidak crowded dalam pemikiran. Itu adalah harus fokus ya. Fokus. Itu Pak. Itu saya pengen tanya Pak. Itu tadi Bapak bicara tentang kemah ya Pak. Kemah apa tadi Pak? Kemah kebangsaan tuh saya pengen tahu Pak. Itu pesertanya siapa aja sih Pak yang mendapatkan kemah kebangsaan? Nantinya mereka bekal itu untuk apa Pak? Untuk ke daerah atau untuk teman-teman mereka, teman-teman di kampus atau teman-teman SMA atau teman-teman yang lainnya Pak? Tolong Pak dijelaskan. Jadi gini, kalau dia kemah kan pasti perkumpulan ya, perkumpulan orang. Orangnya ya tentu warga negara. Untuk ini karena kebangsaan ini kan kita ingin mewariskan nilai. Nah, tentu kita ambil dari generasi-generasi milenial lah atau generasi Z yang sudah memilenial. Nanti 20 tahun ke depan mereka ini cikal bakal yang untuk meneruskan menggantikan. Supaya kita ketahui proses pendidikan itu tidak seperti makan cabai Pak. Gitu. Makan cabai harus pedas. Enggak, kalau pendidikan itu adalah proses. Hari ini kita kasih tahu, suatu saat itu menjadi tata laku dalam kehidupan kemasyarakatannya atau ke teman-temannya. Ketika dia sudah terbiasa, itu menjadi sikap dan perilaku dari karakter. Nah, kembali tadi pertanyaannya, peserta siapa? Nah, kita tahu ya, sensus penduduk tahun 2020 hampir 60% generasi Z dan milenial. Kalau saya tidak salah, generasi Z itu ada 27 sekian persen, generasi milenial itu ada 25 sekian persen, hampir 60%. Inilah nanti cikal bakal 2045. Nah, kalau seperti saya ini mungkin generasi milenial kolonial gitu. Nah, paling kita memberi nilai-nilai yang bagaimana untuk memperkuat jati dirinya. Nah, peserta tersebut kita ambil tentu dari kaum milenial yang dia tentu punya, kalau dia di medsos punya follower yang lebih besar. Sehingga kenapa kita ambil lebih besar? Strateginya ketika dia membuat satu konten di template dia atau di medsos dia, apakah Twitter, apakah Facebook, dan Instagram dan sebagainya yang dia gunakan dengan dia punya masa 5.000 itu, kan dia virus kebaikan itu kan banyak di situ, yang seperti itu, sehingga menjadi obat gitu. Virus itu obat Pak, sama kayak vaksinasi itu kan. Nah, masuklah vaksin Pancasila kepada daya ingat serap pemikiran mereka, sehingga kalau ada asup nilai lain, asupan nilai lain itu dia terus langsung dia buat kekebalan vaksinasi gitu. Jadi
itu salah satu strategi. Siap. Dan kita tadi bilang kita kan terdiri dari keberagaman ya, dan dari berbeda-beda. Maka kita ambil dalam konsep kebinekaannya, dalam konsep 38 provinsi Pak. Oh, sementara. luas ya Pak ya. Jadi perwakilan-perwakilan Pak ya, dari daerah ya Pak ya. Siap. Jadi 38 provinsi dari termasuk pemekaran yang di Papua di UB terakhir. Kenapa kita supaya mereka tidak mengatakan oh saya dari sini dari provinsi ini enggak. Ketika mereka kumpul AIM Indonesia, konsepnya gitu. Membaur lah Pak ya. Forum pembauran. Nah, masalah teknis bagaimana untuk menyerap ilmu itu tentu ada teknik-teknik, apakah pakai outbound, apakah pakai bagaimana mereka buat konten ya Pak ya. Ya, siap. Nanti inilah kita harapkan cikal bakal ke depan. Kita sudah mintakan kepada Bappenas Pak ini supaya dibesarkan. Oh iya. Nanti dibesarkan. Anggarannya ya Pak ya. Saya selalu pesan merawat bangsa itu jangan pernah merasa profit oriented atau rugi atau untung. Kalau itu patokannya tidak ada artinya. Tapi bagaimana sustainable ya, bagaimana merawat bangsa keberlanjutan Pak. Ya karena capaian kita kan 2045. Betul. Dari sekarang kita harus punya program. Jadi generasi-generasi ini bagaimana diajak diskusi terus. Siap. Kita sharing apakah dari medsos dan sebagainya.